A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Berita kedatangan Ningsih ke kampung halamannya dengan cepat tersebar. Warga mulai menerka-nerka apa yang membawa wanita itu kembali ke kampung orang tuanya. Sementara ketika kedua orang tuanya tertimpa musibah, atas ulah mereka sendiri pun tidak ada satupun dari anak Pak Joko yang menampakkan batang hidungnya. Bahkan Pak Joko yang hidup terlunta-lunta dan hilang ingatan tidak pernah dijenguknya. Di ujung kampung, seorang wanita terlihat memperhatikan pria parubaya yang sedang makan dengan lahap. Dia berjalan mendekati, lalu berjongkok tepat di depan pria tersebut. Ditatapnya dalam-dalam wajah pria itu yang masih asik menikmati nasi yang baru saja dibawanya dengan lahap. Setelah selesai menyantap makanannya, pria itu mengusap mulutnya dengan punggung tangannya dan mengusapkan tangannya pada ujung baju lusuh yang dipakainya. Mulutnya berkecap-kecap, mengeluarkan sisa makanan dari mulut, lalu menyemburkannya keluar. "Ambilkan aku minum!" teriak pria itu. Bergegas, wanita yang berjongkok di depannya bangkit. Tidak berselang lama, dia kembali dengan segelas air putih di tangannya. "Kenapa kamu lama sekali untuk datang ke sini?" tanya pria itu setelah meneguk habis isi gelas. "Pak, Ningsih melakukan itu demi kebaikan Bapak," jawabnya singkat. Wanita itu yang tidak lain adalah Ningsih, anak sulung Pak Joko yang akan segera menempati rumah lamanya. "Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sudah melakukan semua yang Bapak suruh?" tanya Pak Joko lagi. Ningsih menarik kedua sudut bibirnya, tersenyum, matanya berkilat-kilat, seperti sedang menahan kobaran api yang sedang membara dari dalam. "Tentu saja Pak, Papa jangan khawatir," katanya sambil menyeringai. "Bagus. Lalu, bagaimana dengan pembangunan rumahnya?" tanya Pak Joko lagi. "Tidak akan lama lagi, istana baru Bapak akan segera berdiri lagi. Tapi, Bapak harus sedikit bersabar, karena Bapak harus tetap di sini dan menjadi seperti yang sekarang." Pak Joko mendengkus, lalu tangannya merogoh saku celananya dan mengeluarkan rokok. Asap mengepul memenuhi ruangan. Sebuah rumah yang hanya terdiri dari satu ruangan saja, dan lebih tepat disebut gubuk. Gubuk yang dibangun warga kampung untuk Pak Joko dengan pertimbangan kemanusiaan. "Jangan terlalu lama," kata Pak Joko sambil menghembuskan asap rokok. "Bagaimana dengan Gunawan? Apakah dia memberimu masalah atau kesulitan?" Pak Joko melanjutkan pertanyaannya. "Jangan khawatir soal Gun, Pak. Aku bisa mengatasinya," jawab Ningsih penuh penekanan. Setelah cukup lama berbincang, Ningsih berdiri, dikibas-kibasnya baju bagian belakang, dan membersihkan tanah yang menempel di sana.
Aku pulang dulu, Pak. Pamit, Ningsih. Ingat pesanku, jangan sampai kamu lupa, kata Pak Joko mengingatkan. Ningsih tersenyum, lalu berbisik, aku akan melakukan semua pesan Bapak. Setelah itu, Ningsih berjalan keluar dari gubuk di mana Pak Joko tinggal. Dia berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Sementara Pak Joko merebahkan tubuh kurusnya di atas tanah dengan menggunakan lengannya sebagai bantal. Dia melanjutkan menghisap cerutu yang sudah menyisakan separuh. Beberapa kali dia terkekeh. Singkat cerita, di tempat lain, aku tidak akan pindah denganmu ke rumah itu, kata pria itu sambil membuka kemeja yang dipakainya, lalu menggantungnya di belakang pintu. Mas Gun harus ikut denganku, karena aku tidak sanggup lagi hidup di sini hanya dengan mengandalkan gajimu sebagai pegawai honorer di kelurahan, Mas, kata istrinya kekeh. Ningsih, tapi kita sudah melaluinya selama hampir 5 tahun. Dan kamu tidak pernah mengeluh sebelumnya. Mas, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Apalagi sekarang, Bapak dan Ibuku keadaannya sangat menyedihkan. Apakah Mas Gun tega membiarkan orang tuaku terlunta-lunta? Ningsih merengek, mencoba untuk meluluhkan hati suaminya agar mau ikut tinggal di kampung halamannya. Gunawan tampak ragu. Dia beberapa kali menarik napas dalam, seperti sedang mempertimbangkan permintaan Ningsih, istrinya. Ningsih, bukankah apa yang saat ini terjadi kepada kedua orang tuamu adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri, kata Gunawan lirih. Kok Mas Gun tega ngomong seperti itu? Yang terjadi pada bapak dan ibu memang buah dari perbuatannya. Tapi aku sebagai anak, apakah harus ikut mengucilkan mereka, Mas? Mereka itu kedua orang tuaku, dan tanpa mereka, aku tidak akan ada di dunia ini, kata Ningsih panjang lebar. Sesekali Ningsih melirik ke arah Gunawan yang duduk di sebelahnya. Namun melihat suaminya yang masih kukuh dan enggan mengikutinya, membuat Ningsih berpikir keras. Aku tidak ingin jadi anak durhaka, Mas, kata Ningsih sambil terisak. Dia menutup wajah dengan telapak tangan. Melihat istrinya yang menangis sesungguhkan, Gunawan menggeser duduknya, lalu merengkuh tubuh Ningsih dalam pelukannya. Mas Gun, bersediakan ikut pindah denganku. Kita bisa mulai hidup baru di sana. Mas Gun bisa menjadi petani dan tidak perlu lagi bekerja sebagai pegawai honorer yang gajinya kecil. Mas Gun bisa menjadi tuan tanah di kampungku, pucuk Ningsih. Tapi aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Mas? Ningsih, aku... Baiklah, aku beri Mas Gun waktu 2 hari untuk berpikir, kata Ningsih kemudian. Ningsih mengulas senyum dalam dekapan suaminya, seolah merasa yakin kalau Gunawan, suaminya, akan menuruti semua keinginannya. Namun hal itu berbeda dengan Gunawan. Dia terlihat begitu tertekan. Beberapa kali dia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Sangat pelan agar tidak terdengar oleh istrinya yang sedang bergelayut dalam dekapannya. Memang ini bukanlah permintaan pertama Ningsih agar dia mau tinggal di kampung orang tuanya. Namun dengan berbagai cara, dia bisa menolak keinginan istrinya. Jika dulu dia bisa beralasan ingin hidup mandiri tanpa tergantung orang tua, namun sepertinya
Saat ini alasan itu tidak bisa digunakan lagi karena keadaan jauh berbeda. Bahkan setelah kasus yang menggegerkan waktu itu membuat Pak Joko, bapak mertuanya, menjadi gila. Tentu alasan ingin mandiri tidak akan diterima oleh Ningsih. Namun, untuk menuruti keinginan istrinya, dirinya belum siap. Pengalaman buruk yang dialaminya ketika berada di rumah megah Pak Joko waktu itu membuatnya berpikir 1000 kali untuk tinggal di sana saat itu. Saat itu, dirinya baru saja menikah dengan Ningsih. Bisa dibilang pengantin baru. Dia mengantarkan Ningsih mengunjungi Nyai Wusti, ibunya yang sakit. Malam terasa lebih pekat dan dingin dari biasanya. Gunawan menarik selimutnya untuk menghalau rasa dingin. Di sebelahnya, Ningsih tertidur pulas. Akan tetapi, suara rintihan membuatnya untuk menajamkan indera pendengarannya. Untuk sesaat, dia berpikir itu adalah hembusan angin. Namun, semakin lama, suara rintihan terdengar semakin kencang. Hal itu membuat Gunawan memutuskan untuk mencari tahu siapa yang merintih di tengah malam. Dengan merapatkan jaket yang dipakainya, perlahan Gunawan menyusuri lorong rumah megah Pak Joko. Disinari cahaya lampu yang tergantung di beberapa sudut ruangan, dia berjalan menuju arah suara tersebut, hingga kakinya terhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Dadanya berdebar-debar, tangannya hendak mengetuk pintu, namun urung. Tidak mungkin ada yang tidur di sini, gumam Gunawan. Kakinya mundur, hendak meninggalkan ruangan tersebut, namun kembali berhenti ketika suara rintihan makin jelas terdengar. Perlahan, ditempelkannya matanya ke lubang kunci untuk melihat apa yang ada di dalam. Dalam keremangan, Gunawan melihat sosok tinggi besar menindih tubuh di bawahnya yang sedang merintih kesakitan. Penasaran dengan apa yang dilihat, kembali dia mengintip melalui lubang kunci. Sedetik kemudian tubuhnya menggigil, lututnya terasa lemas, hingga membuat tubuhnya melorot, lalu terduduk di lantai. Apa yang terjadi di dalam sana? Lirihnya. Lalu sekuat tenaga, dia merangkak kembali ke dalam kamarnya. Dengan tubuh gemetar dan lunglai, seolah tidak bertulang, Gunawan merangkak meninggalkan ruangan yang ada di ujung lorong. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan dia masih berusaha menjauhi ruangan tersebut. Dengan napas tersengal, Gunawan berhenti di depan pintu kamarnya. Disekanya keringat yang membasahi wajahnya. Lalu, dengan berpegangan pada dinding, perlahan dia berdiri. Susah payah dia mencoba agar tubuhnya tidak ambruk. Apa yang baru saja kulihat tadi? Aku yakin itu bukan manusia. Tapi wanita itu, dia adalah... Bisik hati Gunawan. Tiba-tiba pintu terbuka dan muncul wajah Ningsih, istrinya, dari balik pintu. Wanita itu terlihat begitu terkejut melihat Gunawan berdiri di depan pintu dengan wajah pucat pasi dan tubuh yang basah oleh keringat. "Mas, kamu kenapa?" tanya Ningsih dengan wajah cemas. Terlebih ketika dilihatnya wajah Gunawan yang terlihat sangat pucat. "Dek, tadi aku dari kamar mandi," jawab Gunawan ragu. Ditatapnya wajah Ningsih sekilas. Ada keinginan untuk menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Namun urung, karena dia baru saja menjadi anggota keluarga Pak Joko. Pasti akan sulit baginya memberitahukan hal tersebut. Dan pasti dia akan dianggap mengigau atau gila. Tapi
wajahmu pucat sekali. Dan lihatlah, tubuhmu juga berkeringat, kata Ningsih memerhatikan Gunawan yang masih berdiri di ambang pintu. Aku tadi masuk angin dan muntah-muntah di kamar mandi. Makanya aku sedikit pucat dan berkeringat, elak Gunawan memberi alasan agar Ningsih tidak merasa curiga. Ningsih menarik napas dalam, lalu diraihnya tangan Gunawan. Astaga Mas, harusnya kamu bilang padaku kalau sedang tidak enak badan. Aku kan bisa membantu kerokin, kata Ningsih. Lalu dia menarik tangan Gunawan agar masuk ke dalam kamar. Rumah bapak memang besar, dan kalau malam agak dingin. Kalau belum terbiasa, pasti akan mudah masuk angin Mas, kata Ningsih setelah mereka berada di dalam kamar. Iya dek, kata Gunawan gugup. Ningsih berjalan menuju meja yang ada di sudut ruangan, membuka salah satu laci dan mengeluarkan botol kecil berisi minyak kayu putih. Sini, biar aku kerokin Mas, biar lega, kata Ningsih sambil berusaha membuka baju yang dipakai Gunawan. Tidak usah, Ningsih. Aku sudah jauh lebih baik, tolak Gunawan. Namun Ningsih memaksa dan berhasil membuka baju yang dipakai Gunawan. Gunawan membiarkan Ningsih membaluri punggungnya dengan minyak kayu putih. Lalu dengan lincah, tangan wanita yang dinikahinya belum lama itu menarik uang logam turun naik di atas punggungnya. Sesekali Gunawan mengaduk kesakitan ketika Ningsih terlalu keras mengerik punggungnya. Namun tidak bisa dipungkiri, kejadian yang baru saja dilihatnya masih terbayang dengan jelas di pelupuk matanya. Bagaimana sosok hitam besar itu menindih tubuh seorang wanita yang terlihat begitu kesakitan, hingga suara rintihannya membuat bulu kuduknya meremang dan tubuhnya menggigil kedinginan. Mas, sepertinya kamu benar-benar masuk angin. Tidurlah kembali, kata Ningsih setelah dia melihat suaminya menggigil. Diselimutinya tubuh Gunawan dan membiarkan suaminya itu tertidur tanpa tahu bahwa bukan hawa dingin yang membuatnya menggigil. Singkat cerita, aroma rempah-rempah menusuk indera penciuman Gunawan yang masih meringkuk bergelung selimut di dalam kamarnya. Diedarkan pandangan matanya ke seluruh ruangan. Ningsih istrinya sudah tidak ada di sana. Mungkin sudah bangun. Setelah mengucak matanya beberapa kali, Gunawan bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa lebih segar dan dia bermaksud mencari keberadaan Ningsih, istrinya. Dilangkahkan kakinya perlahan menyusuri lorong rumah Pak Joko yang besar. Tujuannya adalah ke ruang makan. Biasanya Ningsih akan berada di sana, membantu Mbok Darsi menyiapkan makanan. Gunawan menghentikan langkahnya saat matanya menangkap sosok wanita yang duduk di atas kursi goyang, menatap ke arah luar jendela. Dia mengenal wanita itu sebagai ibu mertuanya. Minumlah, Doro Putri, mumpung masih hangat. Seorang wanita sepuh datang menghampiri sambil menyerahkan mangkuk yang masih mengepulkan asap. Aroma yang tadi sempat tercium olehnya ketika berada di dalam kamar, kini kembali tercium oleh indera penciumannya yang ternyata berasal dari dalam mangkuk yang diberikan oleh Mbok Darsi. Wanita itu menoleh dengan sorot mata sayu. Dia mencoba mengulas senyum ke arah Mbok Darsi yang berdiri di depannya. Terima kasih Mbok, lirihnya sambil menerima mangkuk dari Mbok Darsi. Melihat itu semua, tenggorokan Gunawan tercekat.
Dia kehilangan kata-kata begitu melihat Nyai Westi yang duduk di atas kursi goyang. Bagaimana bisa wanita itu terlihat biasa saja, sementara semalam dia melihatnya dengan jelas bagaimana makhluk itu memperlakukan dirinya. "Nak Kun, kok berdiri saja di sana?" Gunawan terperangah begitu seseorang memanggil namanya. "Mbok Darsi melihat Ningsih?" tanya Gunawan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Oh, dia baru saja di sini tadi. Mungkin sekarang ada di halaman belakang memberi makan ikan," jawab Mbok Darsi. Gunawan tersenyum dan dia hendak melangkahkan kakinya menuju halaman belakang. Namun urung saat Nyai Westi memanggilnya. "Kun, kesinilah sebentar. Ibu mau berbicara," kata Nyai Westi. Gunawan merasa sedikit ragu, namun akhirnya dia berjalan mendekati Nyai Westi yang duduk di atas kursi goyang tersebut. "Duduklah," titah wanita parubaya itu. Gunawan menarik salah satu kursi dan duduk tidak jauh dari Nyai Westi. "Gunawan, ibu mau berbicara denganmu," kata Nyai Westi setelah diam beberapa saat. "Bicara soal apa, Bu?" tanya Gunawan penasaran. Ada rasa canggung dan segan ketika berhadapan dengan Nyai Westi, karena sebelumnya dia belum pernah berbicara seserius ini sebelumnya. "Apakah kamu mencintai Ningsih?" tanya Nyai Westi kemudian. "Tentu saja saya mencintainya, Bu," jawab Gunawan bingung, karena Nyai Westi bertanya tentang cintanya pada Ningsih, yang tentu saja dia sangat mencintainya, hingga memberanikan diri untuk mempersunting gadis itu. Walau dia tahu perbedaan keduanya sangat jauh, namun demi rasa cintanya, dia memberanikan diri untuk memintanya langsung pada Pak Joko. Dan anehnya, lamarannya langsung diterima saat itu, padahal dia bukan dari keluarga yang kaya raya. "Kamu pasti merasa bingung karena aku membicarakan hal ini padamu. Aku hanya ingin memastikan dan meminta padamu langsung agar selalu menjaga Ningsih," lanjut Nyai Westi. "Maksud ibu bagaimana? Saya bingung," jawab Gunawan dengan mimik kebingungan. Nyai Westi menarik napas dalam dan berat. Cukup lama dia terdiam, seolah sedang berpikir. Lalu terdengar dia berkata lirih, "Ibu hanya minta padamu untuk menjaga Ningsih. Bawa dia keluar dari rumah ini. Dan kalau perlu, jangan pernah menginjakkan kaki kembali ke rumah ini. Bu, turuti saja permintaan Doro Ibu, Mas Kun. Demi kebaikan kalian." Mbok Darsi memotong kalimat Gunawan cepat. Gunawan yang mendengar penuturan Mbok Darsi terdiam. Cukup lama dia terpaku, menundukkan kepala. Hanya tarikan napas beratnya yang terdengar. Setelah beberapa saat, Gunawan menjawab, "Iya, Bu. Insya Allah, saya akan melaksanakan perintah Ibu." Gunawan mengangkat kepalanya pelan, menatap wanita yang duduk di atas kursi goyang, lalu kembali menundukkan kepala. Dan dia mulai paham kenapa Nyai Westi meminta padanya agar membawa Ningsih pergi jauh dari rumah itu. Dan dia semakin yakin bahwa permintaan Nyai Westi ada hubungannya dengan apa yang dilihatnya semalam. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini
agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.